Ada orang yang ngomong Yudas Iskariot adalah pahlawan karena kalau tanpa Yudas, ya Yesus nggak mati. Pada saat itu sekali lagi bagi orang Israel sesuatu yang hina kalau seorang itu tidak punya anak, apalagi seorang perempuan. Ya, seorang teolog pernah mengatakan karena setiap perempuan ingin Mesias diturunkan dari dia. Jadi ini cara mindset orang Yahudi. Kalau ia tidak bisa punya anak, maka sudah pasti harapan untuk menurunkan Mesias itu tidak akan mungkin terlaksana. Ya. Jadi ini memang agak aneh karena sebenarnya mereka tahu dalam Kejadian 49 ayat 10 bahwa Mesias pasti turunnya dari suku Yehuda. Sehingga perempuan dari suku lain tidak mungkin menurunkan Mesias. Tapi banyak penafsiran mengatakan mungkin saja orang Israel saat itu tidak tahu gitu loh. Tidak tahu tentang aturan tersebut. Sehingga mereka pada waktu menikah, mereka berharap bahwa ketika pernikahan itu mempunyai anak, anak itu diharapkan nantinya kelak bisa menjadi seorang Mesias. Atau paling tidak jalur dari bagaimana Mesias itu lahir. Jadi kalau kita lihat di sini, Penina itu terus-menerus menghina Hana ayat 6 dan 7. Ya. Dan dari ayat 6 sampai 7 ini terlihat bahwa Hana bukan orang yang frontal. Dia bukan tipe wanita yang melawan. Ya, seperti di drama-drama Korea ya. Wah, begitu ada intrik begini, strategi begini, ada balas dendam, ada cara berpikir. Wah, pokoknya gimana caranya supaya saya bisa menang. Hana kelihatannya nggak seperti itu. Hana nampak sekali seorang yang sangat sabar dan berhati lembut. Dia tidak marah, tidak ada catatan pada waktu itu. Ketika Penina itu membuat Hana sakit hati, lalu kemudian Hana ya, menyalahkan Elkana paling tidak ya, ngadu kepada suaminya. Kamu tuh gimana sih? Kalau memang saya nggak punya, kenapa kamu biarkan gitu loh istrimu yang lain itu menyakiti hati saya? Enggak juga. Bahkan Elkana tidak menegur Penina. Yang dilakukan hanyalah catatan ayat yang ke-8. Apa itu? Ia menghibur Hana. Dan yang repotnya adalah kalau kita membaca ayat yang ke-8, saudara sekalian, coba kita baca ya. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki? Kalimat ini di dalam banyak komentar mengatakan ini kalimat isapan jempol. Hiburan yang tidak ada artinya bagi seorang wanita gitu. Karena dia mencoba untuk membandingkan dengan tidak punya anak dengan 10 anak laki-laki. Bagi si Hana ini luar biasa loh. Bagaimana mungkin Hana bisa lebih berharga dari 10 anak laki-laki kalau ia ternyata kawin lagi dengan perempuan lain yang bisa punya anak. Ini kan gak make sense ya. Dan seperti halnya para pria zaman now, ya, kita kan bisa ngomong sesuatu yang indah kepada seseorang, tapi maksudnya adalah supaya menghibur dirinya sendiri gitu loh. Bukan semata-mata ingin menghibur orang lain, tapi dia menggunakan kata-kata omong kosong, gombalan, ya, supaya dia bisa disenangkan, supaya udahlah nggak usah banyak ribut deh. Ya. Lalu kata-katanya hiperbola. Bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Kalau memang begitu, nggak usah nikah lagi dong, harusnya kan gitu. Bahwa Elkana tidak menegur Penina. Dan ini merupakan sebuah penderitaan tambahan bagi Hana. Jadi dalam dirinya sendiri mentalnya tuh down. Dia nggak punya anak. Ya. Dalam konteks sosial, dia hidup bersama dengan seorang wanita lain yang adalah istri dari suaminya, yang seakan-akan juga suaminya tidak membela dia gitu loh. Bahkan lebih menyakiti hati Hana. Jadi Hana dalam konteks bagian itu betul-betul sedang down. Dan dalam konteks bagian ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya yang dibutuhkan oleh Hana adalah keberpihakan. Ayo dong, kamu kan suami saya juga gitu loh. Kamu kan ngomong dong sama Penina, jangan lakukan itu kepada saya. Kan begitu tuh. Ya. Jadi ini pelajaran yang penting sih buat kita. Karena Amsal 27 ayat 5 mengatakan gini ya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Seorang kawan memukul dengan maksud baik, tetapi seorang lawan mencium secara berlimpah-limpah. Apa yang dilakukan oleh Elkana ini gambarannya adalah kasih yang tersembunyi gitu loh. Untuk apa gitu loh? Lebih baik teguran yang nyata-nyata walaupun itu menyakitkan.
Tapi itu lebih baik daripada seorang lawan yang mencium dengan berlimpah-limpah. Dan Amsal 27 ayat 6 ini kan menjadi gambaran apa yang dilakukan oleh Yudas Iskariot kepada Tuhan Yesus, bukan? Seakan-akan dia sedang mengasihi sang Rabi, sang Tuhan. Tapi justru dia mencium sebagai pertanda untuk menjual Yesus dan mendapatkan keuntungan. Dengan sebuah gambaran kasih yang tersembunyi. Pengabdian kepada Tuhan itu tidak mudah karena kadang kita ada dalam satu koridor batasan yang membuat kita tuh harusnya berani untuk melakukan sebuah teguran, ya, daripada sekedar mencari aman, ya, hanya sekedar sebuah kasih tapi sebenarnya kasihnya tersembunyi gitu loh. Kita sebenarnya ingin menunjukkan saya ini baik, ya, saya ini lebih baik dari kamu, tapi caranya justru membiarkan orang lain hidup di dalam dosa. Cara kita mengabdi kepada Tuhan diawali dengan cara kita memahami Tuhan yang membentuk kita dalam relasi keluarga. Ini poin penting yang kita bisa dapatkan. Dari kisah Elkanah, Hana, dan Penina, Tuhan mengizinkan penderitaan yang sedemikian sangat luar biasa dialami oleh Hana adalah sebagai sebuah pintu masuk dan membuat Hana kemudian datang bersandar kepada Tuhan dan Tuhan mengaruniakan anak kepada Hana, dan kemudian anak ini menjadi Samuel yang kemudian menjadi nabi yang besar selain Musa yang dikatakan tadi di awal. Jadi kalau kita melihat konteks bagian ini, betapa pentingnya kehidupan kita memahami keluarga dengan korelasinya dengan penderitaan yang dialami. Jadi apa ya? Kesulitan kita dalam pelayanan kan mengabdi kepada Tuhan. Satu anggota keluarga itu lari lebih cepat lalu meninggalkan anggota keluarga yang lainnya. Ya paham ya? Entah itu suami, entah itu istrinya. Ya, suaminya begitu, wah melayani ini, segala macam. Alih-alih mereka itu sedang melayani Tuhan, tapi pada saat yang sama justru mereka membiarkan anggota di dalam keluarganya itu merasakan penderitaan dan mereka tidak pernah peduli. Keluarga adalah satu bagian unit di mana kita ini harusnya itu berjalan bersama gitu. Ya. Bagaimana kita mengabdi kepada Tuhan diawali dengan bagaimana kita memperhatikan sekaligus seperti yang Elkanah lakukan yang harusnya dia lakukan kepada Penina, yaitu menegur Penina untuk tidak menyakiti Hana, tapi dia tidak melakukan itu. Tapi justru Tuhan mengizinkan itu sehingga membuat Hana kemudian datang kepada Tuhan. Penderitaan Hana ini berlangsung lama. Ayat 7 dikatakan demikian. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun, saudara sekalian. Ayat 7. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Catatan Alkitab clear, dari tahun ke tahun. Jadi bukan penderitaan mental satu hari, satu minggu, satu bulan, tapi dari tahun ke tahun. Dan dari tahun ke tahun, mungkin pertanyaannya, di mana Elkanah saat itu? Yang adalah pemimpin keluarga, yang harusnya bisa mengayomi, yang harusnya bisa melihat ketidakadilan yang terjadi dalam keluarga. Tahun ke tahun, Elkanah hanya mengatakan, bukankah aku lebih berharga dari 10 anak laki-laki? Omongan apa ini? Jadi dalam penderitaan yang sedemikian, kita justru melihat sisi positif dari Hana. Apa itu? Dia tidak menyerah, dia tidak berhenti berdoa kepada Tuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-11, Hana berdoa kepada Tuhan semesta alam untuk meminta seorang anak laki-laki dengan mengatakan kata Tuhan di sana dengan kalimat the Lord Almighty, atau di dalam konteks bahasa Ibrani dikatakan Yahweh Sebaot. Yahweh Sebaot, the Lord of Hosts. Dia pemerintah, dia memimpin. Karena kata host dalam bahasa Inggris di sana, rombongan besar, itu bisa menunjuk kepada dua hal. Yang pertama itu menunjuk kepada matahari, bulan, dan bintang, yang menunjukkan Yahweh sebagai penguasa jagat raya. Atau yang kedua adalah dipahami sebagai penghulu dari malaikat-malaikat, pemimpin dari semua malaikat-malaikat. Mazmur 148 menjelaskan hal ini. Yaitu Tuhan adalah pemimpin dari segala tentaranya, yaitu malaikat-malaikat tersebut. Dari dua kemungkinan ini, Yahweh Sebaot
Itu menjelaskan bahwa ketika Hana berdoa kepada Tuhan semesta alam, dia sadar sepenuhnya bahwa apapun yang terjadi dalam kehidupannya, itu tetap Allah adalah sang penguasa bagi hidupnya. Ini kan yang bagus ya. Maksudnya kalau Tuhan memberikan jawaban lalu Hana mengatakan Yahweh Sebaot, mungkin oke. Tapi pada waktu dia berdoa kan belum ada hasilnya. Dan pada waktu belum ada hasilnya, Hana mengatakan pada Tuhan semesta alam. Dia berdoa kepada Yahweh Sebaot, dia berdoa. Dan di dalam ayat yang ke-11, ketika dia berkata, katanya Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan seterusnya, diawali dengan kalimat, kemudian bernasarlah Hana. Nah ini mungkin poin penting kita perlu pahami ya, karena ada banyak pertanyaan juga, apakah kita pada zaman ini juga perlu bernasar, supaya doa kita kemudian dikabulkan. Atau mungkin sebuah nasar supaya nanti apa yang ku doakan ini adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah sekali lagi saudara sekalian, kita perlu memahami nasar yang dilakukan oleh Hana pada saat itu berjenis sejarah. Jadi artinya memang Hana pada waktu berdoa secara spesifik bernasar Tuhan semesta alam, dikatakan ayat 11 ya. Jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu dan mengingat kepadaku, tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ya. Bapak Ibu, ada yang aneh nggak dengan kalimat ini? Ya ini seperti otoritarian. Seakan-akan Hana itu pada waktu berdoa hanya minta anak, dan apapun nanti kehendak dan keinginan anak itu sudah nggak mau dipusingin. Yang penting dia sudah dinasarkan jadi hamba Tuhan gitu loh ya. Padahal kita tahu bahwa panggilan menjadi hamba Tuhan itu sifatnya spesifik. Artinya bukan berdasarkan otoritas orang tua. Betul nggak sih? Ya. Kalau anaknya tidak dipanggil menjadi hamba Tuhan, tidak menjadi pendeta, ya sudah gitu loh. Kan nggak mungkin terus ada, ini kan seperti obsesi orang tua yang tidak terpenuhi, tau nggak sih? Ya, dan menjadikan anak tuh etalase kebanggaan dirinya kan. Pokoknya mami ya, papi ya, dulu tuh mau jadi musisi tapi nggak kesampaian. Sekarang kamu yang jadi musisi ya, aku sekolahin kamu ke luar negeri, belajar musik, belajar ini. Dulu papa ini ya, dulu mami ini ya, pengennya kita tuh jadi PhD, kita jadi dokter, lalu kemudian beban dari apa yang tidak kita dapatkan dibebankan kepada anak. Kan bukan begitu ya. Kayak ada orang yang, saya nggak tahu di sini ada yang pernah bikin, aku dulu mau jadi pendeta, tapi sekarang nggak kesampaian karena aku menikah dengan si A, karena aku menikah dengan istri saya. Jadi akhirnya harapanku untuk jadi pendeta, aku limpahkan kepada anakku. Kan rasanya nggak fair ya. Tapi kalau kalimat ini dikatakan demikian, kita harus melihat dalam konteks Hana di dalam rentetan peristiwa dan bagaimana sebenarnya Tuhan memakai semua penderitaan yang terjadi untuk menyatakan kehendaknya. Jadi gini, nggak bisa juga doa Hana ini di copy paste gitu loh saudara sekalian ya. Saya nggak tahu kita pergumulannya apa gitu loh ya. Apakah kita mau buka ekspansi usaha baru, apakah kita mau buka toko baru, apakah kita mau ini, lalu kita berdoa, Tuhan aku bernasar seandainya Engkau buka jalan, maka aku akan berikan seluruh hasil ya, dari keuntungan ini untuk GKI Pregolan Bundar gitu. Nanti kalau kejadian bahaya loh, karena lebih mudah ngomong pada waktu nggak ada, tapi setelah dikasih kita susah memberikannya. Maka nazar kita harus pahami apa itu nazar. Ya, yang pasti bukan penyanyi dangdut saudara sekalian. Ya, nazar adalah kemungkinan besar dari kata bahasa Semit, catatan yang saya dapatkan. Nazar berarti janji seseorang kepada Allah. Ya, janji melaksanakan suatu tindakan, Kejadian pasal 28 ayat 20-22. Janji untuk menjauhkan diri dari sebuah tindakan, Mazmur 132:15. Janji agar Tuhan menyatakan pertolongannya, Bilangan 21 sampai 3. Artinya dari semua pemahaman tentang Alkitab, gambaran tentang Nasar haruslah dipenuhi. Dan orang yang tidak memenuhi nazarnya, dia berdosa di hadapan Tuhan. Jadi poin pentingnya apa sih? Pada waktu kita minta kepada Tuhan, mintalah dengan hikmat, bukan karena ego, bukan karena prestise, bukan hanya sekedar untuk memuaskan kebutuhan kita sendiri.
Lalu mulut kita mengatakan sesuatu dengan mudahnya, aku bernasar Tuhan, seandainya engkau melakukan ini, seandainya engkau menjawab ini, maka aku akan melakukan sesuatu. Mungkin saudara sekalian bertanya, kalau gitu Pak, boleh nggak kita bernasar? Ya. Jawabannya adalah tentu saja boleh. Tapi poin yang menjadi catatan adalah sebelum kita mengatakan nazar kepada Tuhan, dua hal yang penting, ujilah hati dan tetapkanlah sebuah pilihan bahwa apa yang kita minta bukan semata-mata untuk keinginan kepuasan diri kita, tetapi kontribusi kita terhadap kerajaan Tuhan. Makanya ini sebuah kalimat yang penting. Boleh nggak orang Kristen jadi kaya? Bukan masalah boleh nggak boleh jadi kayanya, tapi pertanyaannya menguji hati waktu kamu minta menjadi kaya itu apa gitu. Kalau ada orang minta, Tuhan, berkatilah usahaku ini, supaya melalui usaha ini pekerjaan misi Tuhan itu lebih besar dinyatakan. Why not? Tuhan, berkatilah usahaku ini, supaya melalui usahaku ini aku menjadi semakin efektif menjadi saksi bagi orang-orang yang belum percaya. Why not? Jadi selalu ada korelasi terhadap kerajaan Allah. Menguji hati sebelum kita mengatakan sebuah nazar. Jadi kalau kita lanjutkan, Hana itu berdoa di rumah Tuhan. Ayat 10. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kalimat ini yang kemudian merespon Imam Eli yang saat itu, ayat 12, ya, mengamati mulut perempuan itu. Lalu kemudian dia mengatakan bahwa berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk, ayat 14. Ini sebenarnya tidak lazim karena orang berdoa dengan suara keras. Ini menyebabkan kemudian Imam Eli melihat Hana itu sedang mabuk. Ini kan aneh ya, responnya kenapa kok mabuk gitu. Ya, beberapa buku yang saya baca mengatakan ada kemungkinan besar bahwa pada saat itu Imam Eli, walaupun dia seorang imam, tapi sangat sering melihat perilaku orang yang sedang mabuk. Jadi tanpa sadar, responnya terhadap sebuah kejadian Hana berdoa dengan keras, dengan menangis terseduh-seduh, mulutnya komat kamit, demikian dikatakan firman Tuhan. Si respon Eli ini kemudian langsung membuat sebuah penghakiman. Kenapa kamu mabok? Ya. Dan saya setuju dengan penafsiran ini. Karena kalau kita melihat seterusnya, kehidupan Eli, Hofni, dan Pinehas, kedua anaknya, sangat bobrok gitu loh. Jadi ada kemungkinan bahwa Eli pun seringkali melihat Hofni dan Pinehas melakukan sebuah aksi yang mirip-mirip dengan apa yang Hana lakukan. Maka respon si Eli ketika melihat Hana berdoa dengan terseduh-seduh, ya, dengan kalimat yang suaranya keras, berdoa kepada Tuhan, responnya, kenapa engkau mabuk? Jadi Imam Eli ini tentu saja kelihatannya sangat tidak bijak ya. Saya nggak tahu kalau ini terjadi di gereja kita ya, mungkin jemaatnya langsung pindah gereja, saudara sekalian. Ya, lawang lagi berdoa kok kamu bilang saya mabuk gitu loh. Ini gereja apa sih gitu ya, gue pindah aja deh. Ya, tapi lagi-lagi ini menjelaskan bahwa Hana itu merespon Imam Eli pun tidak dengan keras, tidak dengan berlebihan. Apapun itu, perlakuan Eli kepada Hana, sekali lagi, bukan meringankan beban si Hana. Bayangin, sudah di rumah suaminya nggak bela dia, istri yang lainnya menyakiti hatinya, dia datang ke bait suci, dia berdoa harapannya ada hamba Tuhan yang tepok-tepok pundaknya, apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku bantu doa, ada apa dengan kamu, butuh konseling atau tidak, apa yang bisa aku dukung dalam doa. Tiba-tiba nih hamba Tuhan datang, ngapain lu mabok ke bait suci? Waduh, ini menambah penderitaan. Bahkan Eli itu menjelaskan persoalannya ayat 15 dan 16 baru setelah itu. Coba perhatikan ayat sebutan hambamu untuk dirinya sendiri dan tuanku untuk Imam Eli. Jadi Hana pada saat mengatakan, setelah kamu dikatakan mabok, Hana itu tidak ngomong sesuatu yang menyakiti hati Eli. Bahkan dia mengatakan tuanku untuk Imam Eli. Jadi pelajaran bagian yang kedua ini sebenarnya poinnya apa sih? Mengabdi kepada Tuhan itu bukan perkara mudah ya, maksudnya
Ya hamba Tuhan sekalipun tuh bisa membuat kita itu ya apa ya, jadi sandungan ya. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah punya pengalaman nggak sih ya, sakit hati sama hamba Tuhan ya. Ya semoga jangan dengan saya ya. Kalau dengan saya nanti abis ini kita ini ya doa pengakuan dosa ya. Ya saya juga minta maaf kalau ada sesuatu yang membuat Bapak Ibu dan rekan sekalian tersinggung. Tapi inilah kenyataan dan faktanya. Mengabdi kepada Tuhan itu tidak mudah. Karena pada saat yang sama kita diperhadapkan dengan orang yang berjabatan tinggi yang kita harapkan bisa mensupport kita, tapi justru menghakimi kita. Dan kita malah bukan semakin termotivasi, tapi semakin membuat down. Dalam situasi yang sulit, apa yang Hana lakukan ini bagus ya. Maksudnya dia tidak reaktif, tapi dia tetap menjaga hatinya. Dan dari apa yang direspon Hana kepada Eli pada saat itu, memberikan sebuah fakta kebenaran bahwa Hana sungguh-sungguh fokus kepada Tuhan. Dia tidak fokus kepada Imam Eli, dia tidak fokus kepada Elkana, dia tidak fokus dengan sakit hatinya, tapi dia berdoa kepada Tuhan dengan nazar dan mengatakan kepadanya kalau memang Tuhan akan memberikan anak dan melihat sengsaraku yang sedemikian, maka aku akan terus percaya apapun yang engkau berikan kepadaku adalah hal yang baik untuk aku jalani. Amsal 3 ayat 5-6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Betul ya? Akuilah dia dalam segala laku, maka ia akan meluruskan jalanmu. Saya kasih bonus ayat yang ke-7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Ayat yang ke-7. Mengabdi kepada Tuhan, kita akan melihat manusia-manusia di sekeliling. Kadang-kadang dalam ring yang kecil, suami atau istri atau anak bisa jadi menjadi sandungan buat kita untuk tidak lagi mengabdi kepada Tuhan. Kita mengatakan, Tuhan, kalau memang mengabdi kepada Tuhan, aku harus melalui semuanya ini. Ya harusnya kita jalani bersama dengan keluarga. Pada waktu kita masuk di dalam rumah Tuhan, kita ketemu dengan orang-orang tertentu dengan jabatan hamba Tuhan, majelis, dan lain sebagainya. Yang suka atau tidak suka, kita akan diperhadapkan dengan kekecewaan. Kenapa? Karena kita menaruh kebersandaran kita bukan kepada Tuhan, tapi kepada hamba-hamba Tuhan. Jadi apa ya maksudnya? Kita tuh kekaguman kita kepada hamba Tuhan tuh seringkali terlalu berlebihan, sehingga membuat kita tidak lagi kagum sama Tuhan, tau ya? Sehingga ada kiblatnya tuh. Kalau nggak si ini yang doa, rasanya nggak sedang berdoa. Kalau nggak si ini yang khotbah, rasanya nggak ini. Padahal pada saat yang sama kita menempatkan hamba Tuhan terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Kekecewaan demi kekecewaan. Pengabdian kepada Tuhan memang berkaitan dengan komunitas di sekeliling kita. Tetapi fokus kita hanya tetap kepada Tuhan. Jadi dari poin ini ada 3 hal yang kita bisa dapatkan. Kenapa Tuhan mengizinkan Hana? Pada waktu dia mengabdi kepada Tuhan, mengapa Tuhan mengizinkan penderitaan kepada Hana? Yang pertama adalah supaya Hana berdoa dan menjadi lebih dekat dengan Tuhan. Nah, sekali lagi ini terlalu klise, tetapi ini gambaran yang penting, saudara sekalian. Karena manusia di dalam naturnya membutuhkan penderitaan, membutuhkan tekanan, membutuhkan problema kehidupan supaya dia sadar bahwa dia tidak bisa menjalani kehidupan tanpa bersandar kepada Tuhan. Ya. Makanya bahaya terbesar orang Kristen adalah ketika hidupnya itu nyaman. Ketika hidupnya itu baik-baik. Ya mungkin harus berdoa supaya Tuhan kasih dia masalah. Ya, supaya kalau dia dikasih masalah, hatinya semakin bersandar kepada Tuhan. Ya enggak ya, hidup itu udah susah sih. Kita nggak usah minta Tuhan kasih kita kesusahan, hidup itu memang udah susah. Tapi pada waktu kita merespon kesulitan dan tekanan penderitaan, Hana memberikan sebuah gambaran bahwa dia fokus kepada Tuhan dengan doa. Yang kedua, supaya di dalam penderitaan tersebut kita menemukan sukacita yang sejati. Andai kata mereka punya anak yang biasa-biasa saja, mungkin Hana tidak akan melakukan apa yang dia sedang hadapi, dan mungkin tidak akan ada pasal yang kedua, yaitu puji-pujian Hana kepada Tuhan. Maka sukacita yang sejati justru kita bisa pahami ketika kita melalui masa tekanan kehidupan, problema, dan penderitaan yang Tuhan izinkan. Yohanes 16-24, Yesus pernah berkata demikian. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku.
Mintalah maka kamu akan menerima. Kalimatnya bagus sekali. Supaya penuhlah sukacitamu. Karena itu kalau kita pengen sukacita yang sungguh-sungguh luar biasa, kita minta kepada Tuhan. Nah, pada waktu kita minta kepada Tuhan, kita menguji hati. Karena kalau kita baca Yohanes 16 dan seterusnya, konteksnya selalu adalah panggilan kita untuk berbuah bagi Tuhan. Jadi pengabdian kita kepada Tuhan, itu ada konsekuensi logis, yaitu berbuah. Dan untuk bisa berbuah, Alkitab mengatakan ada yang dipotong, ada yang dibersihkan, ranting-ranting itu. Dan dipotong, dibersihkan itu sesuatu yang tidak menyenangkan. Dan salah satu cara Tuhan mengizinkan kepada kita penderitaan adalah supaya kita semakin berbuah. Ya bersyukur ada Pak Franky yang Tuhan izinkan mengalami COVID. Kalau dia nggak pernah mengalami COVID, dia nggak akan bisa bersaksi kemanapun. Betul nggak sih? Ya, bersyukur dengan Pak Joko misalnya pernah mengalami operasi yang menakutkan sampai jantungnya diberhentikan. Sehari ini dia bisa berbicara karena Tuhan yang menolong dia. Kepada orang yang sakit jantung, di sanalah menemukan sukacita yang sejati. Ketika di dalam Kristus Tuhanlah aku mengalami pemulihan, kekuatan. Dan Tuhan mengizinkan semuanya itu supaya saya menjadi saksi dan berbuah. Jadi penderitaan, tekanan, problema kehidupan itu jangan ditengking dalam nama Yesus. Keluar semua penderitaan, jangan. Ya. Harus dengan ikhlas menerima, karena justru dalam penderitaanlah sukacita kita semakin nyata. Apa itu? Itu tadi yang Yesus katakan. Mintalah kepada Tuhan supaya penuh sukacita kita. Yang ketiga adalah apa yang Tuhan izinkan Hana melalui sebuah penderitaan, supaya melalui nazarnya Hana, Tuhan kemudian memberikan Samuel. Ya. Saudara sekalian jangan dibalik-balik ya, karena kita sudah baca ceritanya, lalu kemudian kita tahu, oh Hana begini lalu dapat Samuel gitu. Karena kita sudah baca endingnya, gitu ya. Dan itu jangan jadi sebuah patokan gitu loh. Gambaran yang utamanya adalah memang tanpa Hana meminta pun Samuel pasti ada. Ini kan sama seperti gini ya. Yudas Iskariot itu musuh atau pahlawan? Ya, ada orang yang ngomong Yudas Iskariot adalah pahlawan karena kalau tanpa Yudas ya Yesus nggak mati. Ini kan teori upside down, terbalik gitu loh. Enggak ada Yudas pun Yesus pasti akan mati gitu loh. Tapi Tuhan mengizinkan kedegilan hati Yudas menjual Yesus. Sehingga itu menjadi jembatan, Yesus kemudian mati di salib. Jadi bukan berarti, wah Yudas ini seorang pahlawan, karena tanpa Yudas, Yesus tidak akan mati, bukan. Jadi bukan juga ceritanya bahwa, wah aduh puji Tuhan, ya si Hana ini mandul, sehingga dia bernasar kepada Tuhan, dan kemudian ada Samuel. Nggak begitu juga, nggak ada Hana, nggak ada nazar, ya tetap si Samuel ini akan ada gitu loh. Tapi Tuhan mengizinkan Hana mengalami kemandulan, penderitaan, kesulitan, supaya kemudian Samuel itu lahir. Ya, jadi saudara sekalian, Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Penderitaan, kesulitan, dan tekanan kehidupan pun Tuhan rangkaikan untuk menyatakan apa yang menjadi rencananya. Yang terakhir, pengabdian kepada Tuhan memerlukan sebuah langkah yang nyata. Ya, tadi yang pertama adalah penderitaan, yang terakhir adalah mengabdi kepada Tuhan memerlukan langkah yang nyata. Ayat 20 dari pasal 1, setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya aku telah memintanya daripada Tuhan. Jadi nama Samuel itu artinya diminta dari Tuhan. Jadi kalau dalam tradisi kuno dulu, nama itu bukan sekedar pengen nama apa gitu ya. Kalau di dalam suku saya itu ada orang yang melahirkan anak, lalu kemudian dia lihat meja, namanya langsung meja tarigan. Ya. Ada orang waktu melahirkan, lalu lihat ada kursi, lalu kursi mane kan gitu ya. Jadi dalam suku saya makanya namanya aneh-aneh biasanya. Tapi dalam konteks zaman itu, pemberian nama itu menunjukkan bahwa sungguh-sungguh Hana itu mendoakan dan menggumuli. Sehingga nama Samuel itu berarti Tuhan juga menepati janjinya. Dan Hana menepati nazarnya kepada Tuhan. Ya, dan yang luar biasa adalah pasal 1 ayat 21 dikatakan demikian. Elkana laki-laki itu
pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nazarnya kepada Tuhan. Nah, ini kan menarik ya. Lo yang ngomong nazar itu kan sebenarnya Hana. Lo kok tiba-tiba ayat 21 Elkana suaminya juga membawa korban nazarnya kepada Tuhan. Jadi kalau gambaran ini disampaikan, artinya bahwa korban nazarnya, janji Hana itu bukan hanya mewakili dirinya sendiri. Jadi dalam bagian yang lain, walaupun tidak tertuliskan di sana, Hana itu ngomong kepada suaminya. Dan pada saat Hana ngomong kepada suaminya, Elkana yang adalah suaminya menyetujui nazarnya Hana. Dalam Bilangan pasal 30 ayat 6-7 dikatakan bahwa nazar seorang istri itu harus disetujui oleh suaminya. Kalau tidak disetujui oleh suaminya, maka nazar itu batal. Jadi info ini memberikan kepada kita bahwa kesadaran ayat 21 Elkana itu betul-betul menyetujui nazarnya Hana. Yang perlu kita pahami, kalaupun dalam pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi Hana tidak ikut pergi, coba ya ayat 21 ya. Tetapi Hana tidak ikut pergi, ayat 22. Ini bukan berarti bahwa Elkana dan Hana kemudian berantem, enggak. Ya. Elkana menyetujui nazarnya Hana, tapi kenapa dikatakan Hana tidak ikut pergi? Ada banyak penafsiran. Ada yang mengatakan Hana itu nggak siap berpisah dengan bayi kecilnya waktu itu. Tapi sekali lagi itu tidak sepakat. Kenapa? Karena harusnya gambaran kenapa Hana tidak pergi ke sana. Karena Hana itu adalah seorang wanita. Dan dalam tradisi kuno, Hana tidak ikut ke kemah suci karena mereka datang ke bait Allah itu hanya 3 kali dalam setahun. Dan yang diperintahkan di dalam Keluaran 23:17 hanyalah laki-laki saja. Ya, jadi setahun cuma 3 kali, dan perempuan boleh ikut, boleh nggak ikut. Yang pasti harusnya adalah suaminya, laki-laki. Jadi berapa usia Samuel pada saat itu? Kemungkinan adalah 3 tahun pada saat dibawa ke bait Allah. Bayangkan ya, ini Kaleb nih 2 tahun, berapa tuh? 2 tahun lebih lah, mau 3 tahun ya. Bayangkan ya, usia 3 tahun lagi lucu-lucunya, lalu harus berpisah ya, dengan anak satu-satunya. Ya. Tapi inilah yang saya bilang tadi, pengabdian kepada Tuhan itu membutuhkan langkah nyata ya. Bagi seorang ibu, bagi seorang wanita, dia berdoa kepada Tuhan untuk minta anak, lalu kemudian anak itu hanya hidup bersama dengan dia 3 tahun, lalu harus dipersembahkan, dibawa kepada bait suci dan berpisah. Bukanlah hal yang mudah. Tapi sekali lagi ini menjadi gambaran bahwa Hana tidak fokus kepada dirinya, tapi fokus kepada kerajaan Allah. Nah, dari konteks inilah kita bisa mengatakan bahwa puji-pujian Hana dalam pasal yang kedua adalah sebuah gambaran nyata. Walaupun dia berpisah dengan anaknya, tapi itu tidak membuat dia kemudian tidak memuji nama Tuhan. Tapi dia sadar bahwa di dalam hidupnya, di dalam keterbatasannya, dia mengabdi kepada Tuhan, dan pada waktu mengabdi kepada Tuhan, dia sadar bahwa dia membutuhkan sebuah langkah yang nyata. Nah, saudara sekalian, ini akhir eksposisi kita. Pada waktu kita belajar mengabdi kepada Tuhan, seringkali terlalu banyak retorika ya. Maksudnya apa ya? Terlalu banyak diskusi. Ya, saya bukan ngomong rapat, diskusi itu nggak penting sih ya. Tapi terlalu banyak rapat ya, seperti kita waktu itu ngomong sama Pak Jaya ya. Terlalu banyak doanya gitu loh, actionnya nggak ada gitu. Ya. Ini kan udah clearance ya. Tuhan memanggil kita untuk berkontribusi. Oke, kita perlu berdoa. Berdoa sebagai bentuk kebersandaran. Tetapi waktu kita berdoa, kita butuh sebuah action yang nyata. Saya nggak tahu apapun yang kita sedang gumulkan pada hari-hari ini, tetapi ini saatnya kita mulai mengambil satu langkah yang nyata ya. Entah itu di dalam keluarga kita, entah itu di dalam gereja kita, tetapi yang pasti satu hal adalah tidak cukup kita hanya meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita harus mulai melangkah, walaupun pada waktu melangkah seperti Hana, harus mengalami keterpisahan dengan anaknya. Harus mengalami kesedihan kembali, tetapi justru itu tidak membuat Hana bersedih. Tapi pasal 2 nanti kita akan lihat puji-pujian Hana kepada Tuhan.
Dia bersuka cita karena di dalam dan melalui dirinya Tuhan bisa menyatakan seorang anak. Nah ini membuat kita sadar bahwa anak juga bukan milik kita, saudara sekalian. Ya, anak adalah milik Tuhan. Nah pada saat anak adalah milik Tuhan, kita harus melihat bagaimana pimpinan Tuhan kepada anak-anak kita. Bagaimana Tuhan menyatakan apa yang menjadi kemampuannya, skillnya, panggilannya. Nah bagian kita adalah membimbing dia, bukan melakukan apa yang harusnya benar, tetapi juga mendampingi dia untuk melihat Tuhan yang benar di dalam panggilannya. Itu kan poinnya ya. Jangan sampai kita hanya berpikir supaya kamu sukses. Kalau papa mama nanti nggak ada, kamu bisa cari uang sendiri. Ya which is itu good sih, itu bagus juga gitu loh. Tetapi yang lebih utama adalah bagian kita membimbing anak-anak kita dalam keluarga kita untuk melihat Tuhan yang benar, dan bagaimana Tuhan yang benar itu memberikan kepada dia, anak itu, sebuah panggilan ya, yang harus dilakukan. Kadang itu nggak enak ya dalam hati ya. Ya, betul nggak sih? Kita punya kerinduan anak kita jadi A, jadi B, jadi C. Ya. Tapi pada waktu Tuhan meminta dia untuk melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang kita pikirkan, tugas kita adalah mensupport. Ya, ya ini saya sebagai orang tua lagi-lagi ngomongnya gampang gitu loh. Tapi actionnya memang tidak mudah. Tapi hari ini kita belajar mengabdi kepada Tuhan adalah melepaskan sesuatu yang harusnya kita lepaskan dan tidak kita pegang gitu. Dan biarkan Tuhan sendiri menyatakan apa yang menjadi kehendaknya ya, di dalam anak-anak kita, di dalam keluarga kita. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya.